Bentar, belum di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, izinkan kami kelompok 10 untuk mempresentasikan materi kami, yaitu bab 15 tentang mengecer atau retail campuran komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A. Yang pertama ada saya sendiri, Audrey Safa Sabila. Yang kedua ada Arini Taskia Putri Indana. Yang ketiga ada Rini Yuniar Purnama. Dan yang keempat ada Khairunisa Rizky Narosani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Barang dagangan pengelolaan. Yang pertama yaitu mengelola proses perencanaan barang dagangan. Yang kedua, membeli barang dagangan. Yang ketiga, harga eceran. Yang keempat, bauran komunikasi retail. Next. Selanjutnya itu ada merek, nama atau simbol yang membedakan seperti logo yang mengidentifikasi produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual dan membedakan produk dan layanan tersebut dari yang ditawarkan oleh pesaing. Next. Nilai merek pada gambar. Merek dibagi menjadi dua, yaitu nilai bagi pengecer dan nilai untuk pelanggan. Nilai bagi pengecer merek ekuitas yang pertama membangun loyalitas, harga lebih tinggi mengarah ke margin kotor lebih tinggi, pengurangan biaya promosi, memfasilitasi masuk ke baru kesenjangan pasar. Yang selanjutnya nilai untuk pelanggan, menjanjikan kualitas yang konsisten, menyederhanakan proses pembelian, mengurangi waktu dan upaya pencarian untuk informasi tentang barang dagangan atau pengecer. Next. Manfaat merek tinggi kesadaran. Membangun merek ekuitas. Membangun merek ekuitas. Yang pertama merek ekuitas, yaitu mengembangkan baik asosiasi, yang kedua membuat emosional koneksi, yang ketiga konsisten bala bantuan, yang keempat buat yang tinggi merek dengan kesadaran. Next. Selanjutnya ada manfaat merek tinggi kesadaran. Yang pertama pengingat dengan bantuan pikiran atas kesadaran. Yang kedua merangsang kunjungan untuk pengecer. Next. Membuat merek kesadaran. Puncak pikiran kesadaran merek yang pertama ada ulang paparan, yang kedua peristiwa sponsor, yang ketiga simbol, yang keempat nama yang mudah diingat. Next. Selanjutnya yaitu ada penguatan konsisten melalui program komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama ada program komunikasi pemasaran terpadu, yang kedua sebuah program yang mengintegrasikan semua elemen komunikasi untuk menyampaikan pesan yang komprehensif dan konsisten. Yang ketiga memberikan citra yang konsisten dapat menjadi tantangan bagi pengecer multi saluran, perlu mempertimbangkan kebutuhan semua saluran sejak awal dalam perencanaannya program komunikasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemasaran terintegrasi komunikasi. Hadirnya citra merek yang konsisten melalui semua komunikasi dengan pelanggan, seperti desain toko, periklanan, situs web, dan magalog. Next. Perluasan merek. Perluasan merek atau brand extension adalah salah strategi merek yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya. Perluasan lini merek merupakan strategi yang digunakan perusahaan pada saat mengeluarkan produk baru dengan merek yang sama dalam kategori usaha yang sama. Contoh perusahaan yang melakukan brand extension misalnya Gap menjadi Gap Kids and Old Navy, dan Pottery Barn jadi Pottery Barn Kids. Next. Nah, ini ada metode komunikasi dengan pelanggan yang interaktif dan online, misalnya kayak pemasaran langsung dan pemasaran online. Interaktif yang offline itu ada penjualan pribadi dan promosi penjualan.
Yang pasif dan online itu ada pemasaran langsung, misalnya email, pasif dan offline ada iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, serta pemasaran langsung atau surat dan katalog. Next. Pemasaran langsung, yang pertama itu ada surat langsung, berupa brosur, katalog, iklan, atau materi pemasaran tercetak lainnya yang dikirimkan langsung ke konsumen melalui pos atau perusahaan pengirim swasta. Yang kedua ada email, dapat dipersonalisasi untuk konsumen tertentu dengan demikian mirip dengan komunikasi yang disampaikan oleh tenaga penjual. Yang ketiga ada mobile marketing, pemasaran melalui perangkat genggam nirkabel seperti telepon seluler dan e-commerce atau perdagangan seluler melibatkan penyelesaian transaksi melalui telepon seluler. Next. Selanjutnya ada pemasaran online. Pemasaran online atau online marketing adalah sistem pemasaran produk yang memanfaatkan sistem digital dan jaringan internet. Penggunaan sistem online ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak orang, sehingga produk yang dipasarkan akan lebih familiar dan menjaring lebih banyak konsumen yang potensial. Pemasaran online dapat berupa situs web, blog, dan sosial media. Next. Ada promosi penjualan. Contoh promosinya ada kupon yang pertama, kelebihannya itu dapat merangsang permintaan dan memungkinkan untuk penelusuran langsung penjualan. Kekurangannya memiliki tingkat penukaran yang tinggi dan memiliki biaya tinggi. Yang kedua ada promosi rabat. Kelebihannya itu merangsang permintaan dan meningkatkan persepsi nilai. Kekurangannya itu mudah ditiru oleh pesaing dan mungkin hanya memajukan penjualan di masa depan. Promosi selanjutnya ada premi atau hadiah penghargaan. Kelebihannya membangun niat baik dan meningkatkan persepsi nilai. Kemudian kekurangannya konsumen membeli untuk hadiah bukan produknya dan harus dikelola dengan hati-hati. Promosi yang selanjutnya ada sampel. Kelebihan dari sampel adalah mendorong percobaan dan menawarkan keterlibatan langsung. Kekurangannya memiliki biaya tinggi untuk perusahaan. Next. Promosi selanjutnya ada tampilan pop. Kelebihannya itu memberikan visibilitas tinggi dan mendorong uji coba merek. Kekurangannya akan sulit mendapatkan lokasi yang bagus di toko dan akan mahal bagi perusahaan. Selanjutnya promosi acara khusus atau special event. Kelebihannya menghasilkan kegembiraan dan lalu lintas penjualan. Kekurangannya akan mahal dan dapat mengalihkan perhatian pelanggan dari pembelian selama acara. Promosi yang terakhir ada toko pop-up. Kelebihannya menghasilkan minat pelanggan dan membuka pasar dan segmen pasar baru. Kekurangannya memiliki biaya yang tinggi, harus mempekerjakan karyawan toko, dan dapat mengambil penjualan dari toko milik perusahaan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penjualan pribadi. Proses komunikasi di mana rekan penjualan membantu pelanggan memenuhi kebutuhan mereka melalui pertukaran informasi tatap muka. Menurut Kotler, personal selling adalah alat yang paling efektif biaya. Pada tahap proses pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa personal selling merupakan alat promosi yang menjanjikan, presentasi pribadi dalam bentuk percakapan langsung di antara tenaga penjual dengan calon konsumen. Tenaga penjual berusaha untuk membujuk dan mempengaruhi calon pembeli dengan tujuan terciptanya suatu penjualan. Next. Yang selanjutnya ada periklanan. Pemilihan media yang tepat untuk berkampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan sikap, hingga melakukan pembelian adalah suatu langkah penting dalam kegiatan kampanye periklanan. Dalam beriklan, komunikator atau produsen dapat memilih media yang hendak digunakan untuk menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan. Contohnya ada ini, koran, majalah, televisi, radio, dan program kerjasama. Next. Selanjutnya, hubungan masyarakat. Mengelola komunikasi dan hubungan untuk mencapai berbagai tujuan.
membangun dan memelihara citra positif pengecer, menangani atau menghindari cerita atau peristiwa yang tidak menyenangkan, mempertahankan hubungan positif dengan media. Dalam banyak kasus, kegiatan hubungan masyarakat mendukung upaya promosi lainnya dengan menghasilkan bebas perhatian media dan niat baik umum. Next. Lalu ada merencanakan komunikasi retail. Langkah pertamanya yaitu tetapkan tujuan. Penentuan posisi, sasaran penjualan, dan tujuan komunikasi. Terus langkah keduanya ada menentukan anggaran yang mencakup analisis marginal, tujuan dan tugas, aturan praktis. Lalu tahap ketiganya ada alokasi anggaran, selanjutnya melaksanakan dan mengevaluasi program. Next. Nah ini tetapkan tujuan. Tujuan komunikasi, yaitu tujuan khusus yang terkait dengan pengaruh bauran komunikasi retail pada proses pengambilan keputusan pelanggan. Jangka panjangnya misalnya menciptakan atau mengubah citra merek pengecer, jangka pendeknya misalnya meningkatkan lalu lintas toko. Next. Tentukan anggaran komunikasi. Metode analisis marginal. Berdasarkan prinsip ekonomi bahwa perusahaan harus meningkatkan pengeluaran komunikasi setiap dolar tambahan yang dikeluarkan menghasilkan lebih dari $1 kontribusi tambahan. Sangat sulit digunakan karena manajer tidak mengetahui hubungan antara biaya komunikasi dan penjualan. Selanjutnya. Metode tujuan dan tugas. Itu menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas khusus untuk mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ilustrasi tujuan dan tugas metode untuk mengatur komunikasi anggaran. Tujuannya adalah meningkatkan presentasi target pasar, terutama wanita karir yang mengetahui lokasi toko dan yang membeli pakaian bisnis dari 25% menjadi 50% selama 12 bulan ke depan. Tugasnya itu 30 detik radio spot selama jam sibuk, yaitu sebesar $12.000. Lalu tugasnya menandatangani nama toko di dekat pintu masuk mall, yaitu 4.500. Yang ketiga, tugasnya menampilkan di Yellow Page, yaitu 500. Lalu, yang kedua itu tujuannya meningkatkan presentasi target pasar yang menunjukkan bahwa toko kami adalah toko pilihan mereka untuk membeli lemari pakaian bisnis mereka dari 5% menjadi 15% dalam 12 bulan. Yang pertama, tugasnya mengembangkan kampanye TV untuk meningkatkan citra dan menjalankan iklan 50 atau 30 detik, yaitu sebesar $24.000. Yang kedua, tugasnya menyelenggarakan 4 seminar, yaitu Dress for Success, yang diikuti dengan pesta anggur dan keju, yaitu besar $8.000. Lalu yang ketiga, tujuannya menjual sisa merchandise di akhir musim. Tugasnya adalah yang acara khusus itu sebesar $6.000, dan yang kedua itu total anggarannya sebesar $55.000. Nah, ini adalah implikasi finansial dari peningkatan anggaran komunikasi. Penjualan yang tahun lalu itu sebesar $500.000, yang tahun depan sebesar $650.000. Nah, margin kotor itu atau realisasinya tahun lalu sebesar $200.000, tahun depan sebesar $260.000. Lalu sewa atau pemeliharaannya dan lain-lain minus $70.000, dan tahun depannya itu minus $85.000. Lalu untuk pribadi, tahun lalu itu minus $60.000, dan tahun depan itu minus $64.500. Lalu yang komunikasi, tahun lalu sebesar minus $30.000, dan tahun depan sebesar minus $55.000. Jadi keuntungannya itu untuk tahun lalu sebesar $40.000, dan tahun depan sebesar $55.500. Lalu selanjutnya adalah metode aturan praktis. Metode pengangguran terjangkau yaitu menetapkan anggaran komunikasi dengan menentukan uang apa yang tersedia setelah biaya operasi dan keuntungan dianggarkan. Lalu selanjutnya ada kekurangannya, yaitu metode terjangkau mengasumsikan bahwa biaya komunikasi tidak merangsang penjualan dan keuntungan. Lalu selanjutnya ada metode paritas kompetitif, yaitu anggaran komunikasi ini ditetapkan sehingga bagian pengecer dari biaya komunikasi sama dengan pangsa pasarnya. Lalu kekurangannya, metode ini seperti yang lain,
tidak memungkinkan pengecer untuk memanfaatkan peluang atau masalah unik yang mereka hadapi di pasar. Lalu selanjutnya adalah alokasikan anggaran promosi. Pengecer memutuskan berapa banyak anggarannya untuk dialokasikan ke elemen komunikasi tertentu, kategori barang dagangan, wilayah geografis, atau tujuan jangka panjang dan pendek. Keputusan alokasi anggaran lebih penting keputusan jumlah anggaran. Lalu selanjutnya adalah peluang promosi penjualan. Banyak peluang promosi penjualan yang dilakukan oleh pengecer yang diprakasai oleh vendor. Selanjutnya, untuk mengevaluasi promosi perdagangan, pengecer mempertimbangkan yang pertama, sadari margin dari promosi, lalu yang kedua, biaya persediaan tambahan yang di bawah, yang ketiga, potensi peningkatan penjualan, yang keempat, potensi kerugian, dan yang kelima, penjualan tambahan. Yang terakhir adalah kata kuncinya, yaitu metode tujuan atau tugasnya adalah sebuah metode untuk menetapkan anggaran promosi, di mana pengecer pertama-tama menetapkan serangkaian tujuan komunikasi dan kemudian menentukan tugas yang diperlukan dan biayanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.